Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mengeksplor sumur yang ratusan tahun dari zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu sumurnya Sumur Al-Fakir. Mau tahu seperti apa? Nah, ini dia guys. Saya masih di mobil nih guys ya. Dan ini lokasinya. Nah, Masya Allah, tabarakallah, kita akan langsung mengeksplor ke dalam sana ya. Dan sumur itu airnya itu ya, airnya bisa diminum langsung ya guys di sini. Nah, Masya Allah tabarakallah. Dan biasanya banyak jamaah-jamaah atau yang mengunjungi ke sini itu banyak minum airnya di sini guys. Nah, ini Masya Allah tabarakallah, ini tempatnya ya. Tempatnya dari Masjid Nabawi itu dari Masjid Nabawi itu sekitar 3 kilometer guys. Nah, ini di sini kita masuk ke sini ya, ke area sini. Nah, ke area sini, ke area sini nanti. Nah, ini apa sumurnya tuh nanti di sini ya. Masya Allah tabarakallah. Assalamualaikum. Maaf muskilah. Oke, thank you. Nah, jadi ini deh sumurnya itu yang umurnya rata-rata sumur yang peninggalan ya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rata-rata 1400 tahun guys ya. Ini ada di Madinah. Ini sumurnya Sumur Al-Fakir. Kenapa dibilang Sumur Al-Fakir? Karena ini banyak disedekahkan lah atau disabilkan ya seperti itu, atau digratiskan airnya ya. Nah, sehingga air ini bisa diminum langsung, dan itu bentuknya ya. Nah, kita mungkin dari sebelah sana biar kelihatan ya semuanya. Masya Allah tabarakallah. Nah, ini ada kipas pendingin juga. Memang udara sekarang guys lagi panas di Madinah ini. Nah, nanti kita akan ke sana guys. Jadi airnya itu dialirkan untuk mengairi kebun korma Salman Al-Farisi. Ketika itu Salman Al-Farisi diperbudak atau gimana gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi untuk melepaskan Salman Al-Farisi sebagai budak atau abdi ya guys, itu harus menanam 300 pohon ya. Nah, nanti kita di sana guys, kita bahas lagi guys. Nah, sekarang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron baik. Nah, jadi air ini langsung bisa kita minum guys ya. Masya Allah tabarakallah, luar biasa. Nah, kita langsung, nah jadi kita langsung bisa diminum di sini. Masya Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, tidak duduk. Memang semuanya itu pada minum ke sini guys. Kalau datang ke sini. Syukran, syukran. Nah, kita lihat guys di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, itu Masya Allah tabarakallah. Dan air ini sampai sekarang guys masih mengalir besar ya. Masya Allah. Kalau kedalaman saya tidak tahu guys ya. Kedalaman sumur ini kita tidak tahu kalau kedalaman. Dan Masya Allah ini kecil-kecil, bukan cabai rawit, korma ini. Masya Allah. Lihat ya, rumput ini rumput asli, bukan buatan guys ya. Ini rumput asli ini, bukan buatan ini, bukan buatan, asli. Tuh, Masya Allah tuh, hijau ya. Nah, kita lihat di sini, bukan dilihat guys, lihat di sini ya. Nah, itulah bentuk sumurnya itu.
ya. Kalau kedalaman kita tidak tahu guys, berapa kedalamannya ya. Nah, ini bentuk sumurnya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa guys ya. Ini sumur peninggalan di waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang masih mengalir. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa banget. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengunjungi ke tempat ini ya ketika berumroh ataupun berhaji. Nah, inilah bentuk sumurnya. Dan nanti kita akan lanjut ke apa? Ke perkebunannya ya, guys. Masya Allah, tabarakallah. Oke, guys, nanti kita lanjut lagi. Di depan saya ini, nah dari sini airnya dialirkan ke sini. Masya Allah, tabarakallah. Coba lihat kormanya. Sebentar lagi akan menguning ini korma. Ya. Dan memang panasnya luar biasa ini di Madinah sekarang. Karena untuk pematangan, proses pematangan korma. Nah, ini guys ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini namanya kebun korma ya, Al Farisi kalau dulu. Kalau sekarang ya sudah menjadi punya orang sini lah gitu ya guys. Nah, ini Masya Allah. Nah, itu menurut sejarahnya guys. Masya Allah. Dan Salman Al Farisi ini di sini diperbudak ya sama Yahudi karena beliau ya tertipulah, bisa dikatakan tertipu karena mencari kebenaran ke sana ke sini, pada akhirnya ditipu oleh penganut Yahudi lah ya. Jadi dikerjakannya di sini. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu ya Salman Al Farisi di sini karena untuk melepaskan abid atau perbudakan di sini harus menanam pohon 300 batang pohon korma. Nah, jadi seperti itu guys ya, sejarahnya kurang lebihnya ya. Mohon maaf kalau bacakan sejarahnya saya ada kekurangannya ya. Masya Allah, tabarakallah, ini luar biasa. Dan di sini ya, coba lihat airnya tuh mengalir sampai sekarang. Dan coba lihat ya nanti. Nah, ini yang di bawah ini korma ajwa guys. Nah, Masya Allah, tapi udah ditutup ya. Ini kenapa ditutup? Bukan takut sama orang diambil atau dipetikin, bukan. Ini supaya tidak dimakan burung ya guys. Masya Allah tuh. Di atas udah mulai kuning-kuning ya. Ini nampaknya korma rutob ya. Nah, ini. Nih, udah menguning ya. Sedikit-sedikit. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa pokoknya. Nah, kita di sini disajikan juga ya. Ada yang mau beli korma ya. Nah, ini banyak orang-orang yang datang ke sini. Khususnya ini jamaah haji ya guys. Masih jamaah haji yang datang dari Pakistan, Bangladesh ya. Dan saya lihat kalung-kalungnya masih kalung haji ya. Nah ini kalau teman-teman semuanya yang ingin membeli hadiah-hadiah ya. Nah, Masya Allah airnya guys. Nah, airnya dari dulu sampai sekarang seperti ini. Masya Allah. Ini luar biasa banget. Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Oh, jadi airnya itu untuk mengaliri ya. Nah, airnya tuh coba lihat ya sama kalian semuanya. Masya Allah. Tuh. Dari mulai sini ya guys. Masya Allah. Nah, biasanya ini pagi-pagi ditutup supaya ke sini. Nah, sekarang dia larinya ke sana. Ya, Masya Allah, ini air
Air biasa, luar biasa. Air, air yang tadi dari sumur sana sampai ke sini. Ya, Masya Allah, luar biasa banget pokoknya. Dan tempatnya coba lihat, bersih banget ya. Hai. Hai, hai juga. How are you? Guys, di sini ya untuk mengairi ke sini tuh sampai hijau-hijau gitu ya. Jadi ini supaya diserap oleh batang atau pohon-pohon korma ya di sekitar ini. Nah, ini memang ya hijau seperti ini nih bawahnya. Ya memang seperti ini kalau diairi ya, direndam. Ini contoh ya guys ke sana. Aduh, kita lihat guys ke sana ya. Nih airnya sampai besar seperti ini. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa banget ya tuh, untuk mengairi. Nih kalau udah terendam seperti ini, ditutup nih pakai ini. Ini sistemnya. Itu korma-kormanya ya, Masya Allah, besar-besar luar biasa banget ya. Loh coba subur, subur-subur nih korma besar-besar di atasnya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa banget. Dan di sini guys, dengan cerita ya Salman Al Farisi atau sejarah Salman Al Farisi ini tidak sampai sini juga, tidak sampai sini guys, masih ada lahirnya, lahir yang namanya kurma ajwa. Nah, jadi gitu guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Dari mana lahirnya korma ajwa? Nah, kita simak nanti guys di video selanjutnya ya. Masya Allah. Nah, kalau kalian semuanya penasaran dengan sejarah korma ajwa ya. Nah, ini di sini ya. Di perkebunan ini atau di perkebunan Salman Al Farisi lah lahir korma ajwa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sama Salman Al Farisi itu selalu setiap bertamu ke rumahnya dikasih sebuah korma ya. Mau pagi, mau siang, mau sore, ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya Salman Al Farisi itu disuguhkan atau disajikan kurma ya. Ada tuh namanya Ajwa, anak perempuan dari Salman Al Farisi. Karena ya cinta atau menyayangi anak dari Salman Al Farisi itu ya bukan cinta-cinta seperti sekarang guys, bukan. Artinya menyayanginya ya. Namanya dari anak Salman Al Farisi itu namanya Ajwa. Nah, dari situlah karena Salman Al Farisi selalu memberikan korma-korma ya, butir-butir korma kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari situlah dinamakan ini korma ajwa. Dari sampai situ, dari sekarang, dari dulu sampai sekarang ya, setelah dikatakan begitu, namanya ini korma ajwa. Mungkin sudah pada tahu ya namanya korma ajwa seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, jadi ini mah bukan korma ajwa guys ya. Ini ada yang saya lihat itu ada alia ya, campur di sini guys sekarang. Nah, itu udah ditutup-tutup semuanya. Dan kalau ajwa ini udah apa? Udah mau masak guys ya. Dan ini mah belum, masih seperti sapawi dan lain-lainnya guys ya di sini sekarang. Tuh, tapi besar-besar. Nah, jadi seperti itu guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini jamaah-jamaah dari luar guys. Nah, jarang sekali jamaah-jamaah itu dari khususnya dari Indonesia itu jarang sekali datang ke tempat ini. Beda yang dikunjunginya, guys. Nah, kalau orang-orang luar ya seperti Bangladesh, Pakistan, India ya, itu yang dijejakinya itu kebun korma yang mereka itu tahu
ada asal usulnya atau sejarah-sejarahnya guys. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Dan kebun korma-korma sekarang itu yang banyak dikunjungi oleh jamaah-jamaah umroh ataupun jamaah haji Indonesia itu tidak ada dengan sejarahnya guys ya. Itu hanya eh, namanya ya seperti bisnis gitu ya di sana itu. Karena banyak yang jualan korma apapun di sana gitu. Ya. Jadi seperti itu. Oke guys, seperti biasa yang baru menemukan video saya silahkan simak videonya, di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe. Dan doa dari saya untuk teman-teman semuanya dari kota suci Madinah, teman-teman semuanya bisa mengunjungi kedua tanah suci yaitu Mekah dan Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah.